Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Kurnia Dwi Rani dan mata pelajaran Ekonomi kelas 11. Nah, setelah kita PTS minggu kemarin, selanjutnya kita akan lanjut lagi ya ke materi bab ketiga tentang ketenaga kerjaan ya. Nah, di sini saya sudah buat peta konsepnya. Nah, yang paling pertama adalah penduduk. Penduduk itu apa sih pengertiannya? Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang menempati suatu wilayah, yang namanya penduduk ya. Jadi sekelompok orang yang menempati suatu wilayah namanya penduduk. Nah, selanjutnya penduduk ini dibagi menjadi dua. Ada penduduk usia kerja dan ada penduduk bukan usia kerja. Nah, penduduk usia kerja ini sering disebut tenaga kerja. Nah, penduduk di luar usia tenaga kerja disebutnya bukan tenaga kerja ya. Nah, penduduk usia kerja itu atau tenaga kerja usianya 17 tahun sampai 50 tahun ya, sampai masa pensiun. Tapi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, penduduk usia kerja itu umur 18 tahun ya. Jadi 18 tahun sudah dikatakan penduduk usia kerja ya. Kalau di buku kita lihat usia kerja itu 17-16, tapi sesuai dengan anjuran pemerintah dan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturannya adalah penduduk usia kerja adalah usianya 18 tahun ya. Nah, selanjutnya di sini penduduk usia kerja ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja ya. Nah, di sini saya jelasin dulu angkatan kerja ya. Angkatan kerja di sini ada menganggur, ada bekerja. Nah, angkatan kerja itu tadi ya usia 18 sampai 50 tahun ya. 55 mungkin ya sampai usia pensiun. Nah, di sini bukan angkatan kerja. Di sini ada angkatan kerja, di sini bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja ini juga ada maaf ya, ini ada 3. Saya jadi nulisnya double ya, mohon maaf. Nulisnya double ya. Ada 3 ya. Ada sekolah, usia sekolah, ada mengurus rumah tangga, ada penerima pendapatan atau penerima pensiun ya. Jadi kalau sekolah, kalian usia sekolah itu bukan dikatakan sebagai angkatan kerja, tapi kalau kuliah boleh. Karena kalau kuliah di atas 18 tahun ya. Jadi kalau kalian masih sekolah, kalian bukan dikatakan angkatan kerja. Namanya anak di bawah umur ya. Jadi kalau nanti perusahaan memasukkan anak di bawah umur, nanti perusahaan akan kena sanksi. Karena mempekerjakan anak di bawah umur tidak boleh ya. Kalau menurut undang-undang ya. Walaupun memang kenyataannya ada, cuman nanti pas disidak sama ketenagakerjaan itu kena ya. Nah, di sini usia sekolah berarti masuk bukan angkatan kerja. Walaupun memang kalian mampu ya, mampu untuk mengerjakan pekerjaan itu atau mampu memproduksi suatu produk, tapi kalian bukan angkatan kerja ya. Nah, selanjutnya mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga contohnya seperti saya ya. Saya ini ibu rumah tangga contohnya ya. Saya mengurus rumah tangga, itu saya bukan termasuk angkatan kerja ya, karena sebagai ibu rumah tangga walaupun usia saya produktif ya. Usia saya masih sekitar 20-an ya. Jadi itu merupakan mengurus rumah tangga, bukan angkatan kerja. Nah, selanjutnya adalah penerima pensiun. Nah, penerima pensiun di sini usianya 50 tahun ke atas. Kakek-kakek, nenek-nenek ya. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek otomatis walaupun dia fisiknya kuat, tapi dia sudah tidak boleh bekerja. Hanya menerima masa-masa pensiun ya, walaupun memang masih kuat ya, cuman sesuai anjuran pemerintah itu merupakan bukan angkatan kerja ya. Jadi menerima pensiun. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengangguran. Di sini ada angkatan kerja, ada menganggur dan
dan bekerja. Nah, saya jelasin dulu pengangguran. Pengangguran apa sih? Pengangguran itu orang yang tidak bekerja dan orang yang sedang mencari pekerjaan, disebutnya nganggur, ya. Walaupun sekarang memang zaman pandemi ini ya, kita tidak boleh keluar rumah, jadi kita disuruh istirahat, disuruh tidur gitu ya. Jadi pengangguran itu mungkin sekarang lagi naik daun ya. Karena apa? Karena pandemi ini kita nggak boleh berkeliaran di luar rumah kalau nggak ada kegiatan yang sangat penting ya. Nah, pengangguran tadi sudah saya jelaskan ya, adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya lagi bekerja. Nah, bekerja ini pengertiannya adalah orang yang orang yang dapat menghasilkan barang dan jasa atau tenaga kerja ya. Tenaga kerja itu bekerja sama ya. Tenaga kerja adalah orang yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Lalu ada lagi kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu adalah peluang orang untuk bekerja. Ada kesempatannya atau ada peluangnya orang untuk bekerja. Nah, saya jelaskan lagi. Nah, di sini ada bekerja dibagi menjadi setengah menganggur dan bekerja penuh. Nah, bekerja juga di sini jadi karyawan juga ada yang setengah menganggur dan bekerja penuh. Nah, kalau setengah menganggur itu jam kerjanya 1 minggu ada 35 jam, berarti bekerja penuh. Kalau di bawah 35 jam berarti menganggur. Contoh, saya seminggu bekerjanya cuma 30 jam, berarti saya dikatakan setengah menganggur. Satu hari itu kira-kira efektifnya berapa jam sih? Efektifnya satu hari itu 8 sampai 7 sampai 8 jam. Berarti kalau dikalikan 5 berarti 8 dikali 5 40, tapi 7 juga dikalikan 5 jadi 35. Jadi kalau kurang dari 35 jam per minggu berarti setengah menganggur ya. Kalau lebih dari 35 jam per minggu berarti bekerja penuh. Pas 35 juga namanya bekerja penuh. Kalau karyawan pabrik ya di perusahaan itu minimal jam kerjanya itu 35 ya, 35 40. Selebihnya dikatakan lembur ya. Jadi bekerja ini dibedakan menjadi dua, ada setengah menganggur dan bekerja penuh. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan setengah menganggur juga ada dua nih ya. Setengah menganggur ada kentra dan tidak kentra. Kentra itu jam kerjanya kurang ya. Kentra itu jam kerjanya kurang. Tidak kentra itu ya berarti jam kerjanya sedikit penuh, cuman masih dikatakan setengah menganggur ya. Nah, selanjutnya kentra ini dibagi menjadi dua juga. Ada produktivitasnya rendah ya. Kenapa dia dikatakan setengah menganggur atau kentra? Karena produktivitasnya rendah, jadi produktivitasnya menurun, jadi menghasilkan barang pun kurang ya. Lalu ada juga penghasilan yang rendah seperti itu. Jadi ini ya sedikit tentang ketenaga kerjaan. Insya Allah minggu depan kita akan bahas lagi tentang pengangguran dan lain sebagainya. Kesempatan kerja dari peluang untuk menempati suatu pekerjaan. Tenaga kerja adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa. Lalu angkatan kerja adalah usia yang pas untuk bekerja, yaitu 18 tahun sampai dengan 50 tahun atau sampai dengan pensiun ya gitu. Nah, selanjutnya mungkin sampai di sini saja. Kalau seumpama ada pertanyaan, kalian boleh ketik di Google Classroom ya, bertanya. Saya kira mungkin untuk materi ini mudah ya. Kalau hitung-hitungan baru banyak pertanyaan. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.